Oke, silakan untuk absen dulu ya. Assalamualaikum, Pak. Salam. Silakan untuk absen dulu ya. Sudah terlihat barcode-nya? Sudah, Pak, sudah. Oke. Hmm. Baik, sudah jam 15.31. Kita mulai saja ya. Kemudian yang belum absen seperti biasa di akhir kuliah saya absen secara manual ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya. Jackson, kedengaran? Halo? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Pak. Oke, baik. Oke, saya share PowerPoint. Kita lanjutkan ya yang kemarin ya. Oke, kalau tidak saya sampai sini kemarin ya. Sampai nge-trap kemudian oke ini. Baik. Jadi apa namanya kalau kita lihat ya fasilitas yang sudah Tuhan berikan ke kita itu ini yang alami ya. Walaupun sebetulnya nanti kita bisa meng-create yang bisa lebih panjang dari ini atau lebih pendek dari ini ya gitu.
Ya sekarang kita kan bisa memodifikasi ya, bisa bukan membuat tapi memodifikasi dari yang ada sebenarnya. eh Apa spektral dari cahaya ya, spektrum cahaya itu. Kalau kita lihat dari yang sudah ada ini, misalnya mulai dari UV, visible, near infrared, mid infrared, far infrared, ini sebenarnya alat yang bisa kita gunakan untuk kita bisa memonitor atau mendeteksi ya objek-objek yang memang secara kita tidak bisa menyentuhnya atau kita tidak bisa merasakannya, indera kita khususnya ya gitu. Nah, contohlah misalnya optika biomedis, itu kan artinya optik ya, daerah optik itu biasanya kadang-kadang di tanda petik dibatasi juga, itu daerah visible light ya, jadi 400 sampai 700 gitu. Sehingga dari situ artinya bahwa dengan 400 sampai 700 kita bisa melihat objek-objek yang subsurface atau yang tidak langsung kelihatan, tapi dengan nanti bantuan detektor, kemudian fenomena fisis gitu bisa kita modifikasi ya. Contoh lah misalnya dengan image ya kan, kemudian dengan akustik dan sebagainya, atau nanti ada eh, namanya fototermal dan sebagainya ya, macam-macam gitu, dengan getaran dan lain-lain, kita bisa mengamati suatu objek yang memang secara kasat mata tidak nampak ya. Contoh real adalah kalau kita katakanlah ingin mengatakan kita kan menghirup oksigen, kemudian kita mengeluarkan CO2, itu real ada ya. Jadi kita menghirup oksigen, kemudian kita mengeluarkan CO2. Cuman kan memang secara kasat mata karena keterbatasan mata kita, itu kita tidak bisa melihat objek itu karena ukurannya orde-orde 10 pangkat min 15 ya. Atau 10 pangkat min 10 lah misalnya molekul. Nah, 10 pangkat min 10 meter itu memang secara kasat mata kita nggak bisa melihat, tapi dengan bantuan near infrared ya, laser-laser near infrared, kita bisa mengamati molekul-molekul itu dari ketika kita tembakan begitu, kemudian mereka akan berinteraksi ya kan, berinteraksi, dan ketika berinteraksi itu banyak efeknya, misalnya dia akan tereksitasi ke arah yang lebih tinggi, kemudian dia akan turun lagi bisa dengan benturan, kemudian efeknya adalah pemanasan medium ya kan, pemanasan medium yang termodulasi misalnya bisa menimbulkan perubahan tekanannya bisa kita ukur dengan detektor bunyi misalnya atau dengan ultrasonik, yaitu menjadi fotoakustik ya gitu. Nah, ya, atau bisa juga dengan langsung diukur dari serapan intensitasnya misalnya, bisa dengan direct absorption, kemudian ada wavelength modulation spectroscopy dan sebagainya ya gitu. Dari spektrumnya kita sehingga bisa melihat molekul apa nih yang menyerap. Oh, yang menyerap ini kita lihat dari fingerprint-nya, molekul NO, molekul NO2 gitu. Nah, dari situ kemudian orang bisa mengamati berbagai macam molekul. Kemudian muncullah ilmu spektroskopi ya kan di situ. Ilmu spektroskopi pun sangat luas sekali ya. Dan sudah banyak orang mendapatkan Nobel dari ilmu spektroskopi. Dengan teori spektroskopi, orang bisa ada ilmu yang namanya laser cooling spektroskopi. Jadi spektroskopi untuk mendinginkan laser untuk mendinginkan molekul. Artinya mendinginkan itu molekulnya bisa kita trap, kemudian bisa kita bawa ke keadaan ground state yang di situ lebih lebih dingin ya kan. Artinya dia lebih stabil sehingga bisa dimodifikasi dan sebagainya ya. Itu ilmu tersendiri ya yang saya sendiri juga masih harus belajar banyak. Artinya uh, jadi ilmu ilmu itu cukup sangat luas sekali dengan dengan laser-laser yang ada sekarang. Apalagi kalau sekarang sudah banyak berkembang semacam-macam ya. Ada yang dengan misalnya terahertz ya kan, kemudian dengan jadi pembangkitan cahayanya itu atau radiasinya itu dengan
ada yang namanya metamaterial ya kan gitu. Jadi metamaterial itu salah satu ilmu kajian baru ya dalam bahan yang bisa membangkitkan frekuensi baru dari frekuensi yang ada sekarang. Misalnya kita tembakkan visible light ya pada metamaterial. Nah, kemudian ya tapi masih berlaku hukum alam ya bahwa ketika kita tembakan visible light, maka efek yang muncul dari metamaterial itu tentunya akan lebih panjang lagi ya. Nggak akan lebih pendek, tapi dia lebih panjang lagi ya. Jadi muncul frekuensi yang lebih rendah ya gitu. Frekuensi yang lebih rendah, tapi masih bisa di dalam tera gitu. Artinya kita bisa memodifikasi panjang gelombang itu dengan metamaterial. Atau ada yang disebut dengan laser yang namanya PPLN kristal. Jadi parametrik apa namanya saya lupa. Jadi si apa namanya kristalnya itu kalau ditembak ke laser yang near gitu, yang near atau yang visible light itu bisa menghasilkan near infrared dia gitu. Pada panjang gelombang yang lebih panjang mestinya ya gitu. Artinya dari satu panjang gelombang ke panjang gelombang lain dengan cara ditembakkan pada suatu bahan tertentu. Nah, kenapa kita ingin memodifikasi panjang gelombang? Pertanyaannya gitu. Ya karena kita ingin agar panjang gelombang itu bersesuaian dengan objek yang mau kita ukur kan gitu. Dan memang setiap molekul itu atau setiap objek itu dia punya karakteristik dalam serapannya gitu. Jadi koefisien serapannya itu beda-beda gitu. Kenapa beda-beda? Ya karena dia punya karakteristik ke molekul sendiri ya. Misalnya CO2 ada C, O-nya 2. Dia bisa bending, bisa stretching atau anti bending dan seterusnya. Nah, gerakan dia misalnya stretching, kemudian sampai rotasi dan sebagainya, itu kaitannya dengan energi transisi ya gitu. Nah, transisi dari CO2 itu bersesuaian dengan panjang gelombang tertentu. Kemudian transisi dari NO atau NO2 itu juga panjang gelombang tertentu. Nah, tentunya jadi kita sebagai apa yang di bidang optik itu juga harus berkreasi bagaimana mengubah suatu panjang gelombang ya. Bisa tadi dengan membuat langsung lasernya atau laser yang ada kita tembakkan pada suatu bahan tertentu sehingga dia akan berubah panjang gelombangnya. Kayak gitu ya namanya bidang spektroskopi. Dan itu sangat sekarang sudah banyak sekali dan ya sudah advance banget ya gitu. Itu bisa Anda pelajari juga ya tinggal ketikkan aja spektroskopi ya. Nanti kalau Anda lihat di namanya coba diketik spektroskopi aja. Nanti banyak keluar apa grup atau riset di situ ya. Nah, oke. Kemudian ya setelah kita bisa apa namanya memodifikasi panjang gelombang gitu dari laser atau source yang ada, ya tentunya kita bisa memodifikasi atau kita bisa juga menselektif atau mengubah atau memvariasi dari panjang gelombang. Misalnya kita punya yang cahaya putih nih, kita punya laser cahaya putih. Nah, dari laser cahaya putih itu sebetulnya kalau Anda ingat dalam optik waktu itu kalau ditembakkan pada namanya prisma begitu, itu dia nanti akan dipancarkan sudut tertentu itu pada sudut tertentu akan memancar panjang gelombang yang berlainan ya kan gitu. Atau kalau Anda tahu alatnya namanya monokromator. Alat monokromator itu kan dari cahaya putih kemudian di situ dilewatkan sebuah prisma, kemudian prismanya bisa kita rotasi gitu untuk menseleksi panjang gelombang tertentu gitu. Jadi tidak hanya putih tapi misalnya jadi Magic Binio kan. Nah, nanti yang biru itu mau Anda operasikan dengan apa dan sebagainya gitu disesuaikan dengan sampel yang mau kita amati ya. Secara prinsip kan gitu. Nah, sebenarnya sekarang juga bisa ini baru dalam gagasan saya juga bahwa kita bisa menyeleksi itu ya paling gampang kalau kita punya prisma. Tapi bisa juga sekarang diabsorb dengan kan banyak sekarang apa namanya film atau
plastik-plastik berwarna gitu ya, itu bisa menjadi pemodifikasi juga dalam panjang gelombang tertentu kan gitu. Artinya ada sebagian panjang gelombang yang dia serap, ada sebagian atau difilter, sebagian yang dilewatkan ya gitu. Nah, filter itu ya tentunya ini juga prinsip dari spektrum atau monokromator yang mungkin yang lebih baru ya. Jadi tidak melulu dengan prisma ya gitu. Oke, nah, oke setelah kita dapat panjang gelombang tertentu, kemudian panjang gelombang itu kan kita interaksikan dengan objek kan gitu. Itu intinya. Nah, setelah kita interaksikan dengan objek, muncullah diagram atau teori baru kan, teori interaksi atau mekanisme interaksi cahaya dengan molekul ya kan. Atau ya molekul itu kan konotasinya bisa dalam bentuk dia molekul free molecule atau dia molekul sudah dalam liquid, dia bisa juga dengan padatan ya. Kalau molekulnya terikat kuat, tentunya itu liquid atau padatan. Kalau dia agak bebas, itu berarti dia gas ya kan bentuknya gitu. Nah, ada yang disebut dengan Jablonski diagram ya atau diagram Jablonski di mana ketika misalnya ini kaitannya kalau ke sumbu Y-nya itu biasanya energi ya. Sumbu Y-nya energi, kemudian sumbu X-nya biasanya ya spin atau apa transisi lah fenomena ya gitu. Misalnya ini, jadi ketika suatu molekul itu berada di ground state ya, S0 ground state-nya biasanya. Kemudian ketika dia kalau tereksitasi ke arah yang lebih tinggi, biasanya dia mengabsorb ya, dia mengabsorb foton atau radiasi gitu, kemudian dia naik ya. Nah, kemudian ketika di sini dia juga bisa turun gitu. Turun, ya dia bisa transisi non radiatif ya kan. Nah, atau dia serapannya multifoton. Jadi ketika di sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini gitu. Jadi dan transisi ini biasanya ya ini elektronik ya, tapi di antara elektronik itu juga ada vibrasi. Makanya di sini ada ini elektronik biasanya ini aras elektronik ya, yang hitam tebalnya elektronik. Kemudian di antara yang hitam ini ada aras-aras vibrasi ya. Jadi aras vibrasi itu memang dia lebih kecil daripada elektronik. Kemudian di aras vibrasi itu juga sebenarnya ada kecil-kecil lagi yang disebut dengan rotasi ya. Jadi oke di sini saya ada ini. Jadi ini kan vibrasi nih. Nah, nanti di vibrasi pun sebetulnya kalau lebih teliti lagi ada yang namanya aras-aras elektronik, rotasi ya. Jadi sini ke sini ini elektronik, kemudian di antara elektronik itu juga di aras vibrasi, gitu. Rotasi. Jadi vibrasi kemudian rotasi. Nah, kalau aras elektronik itu biasanya cahaya-cahaya visible light ya. Dia visible light itu menyebabkan molekul tereksitasi ke aras elektronik ya kan gitu. Nah, kalau yang aras vibrasi itu biasanya near infrared ya. Jadi si molekul itu kalau dia pindah ke aras vibrasi itu biasanya yang diserap itu radiasi-radiasi near infrared, orde-orde mikro ya kan gitu. Kalau orde-orde 400-700 itu biasanya tereksitasi ke arah elektronik gitu. Tapi ketika teras ke elektronik bisa juga dia sih sambil bervibrasi, kemudian nanti kalau sumbernya itu contohnya gelombang mikro gitu lebih panjang lagi dia hanya berotasi ya gitu. Jadi kalau kita ingin yang diamati itu gerak vibrasinya, maka biasanya yang kita gunakan sumber cahayanya itu adalah yang infrared ya kan. Kalau
ada suatu ruang atau ada molekul, kemudian yang kita inginkan dia itu fenomena vibrasinya dia bergetar gitu. Kayak misalnya kalau di grup saya itu ada molekul nih, ada molekul yang kita amati, kita tahu molekul itu yang mau kita amati adalah etilen ya gitu. Nah, biar dia tidak ter, ter apa namanya terionisasi, karena kita inginkan etilennya itu tidak berubah menjadi CH3 atau CH4 dan sebagainya, tapi dia tetap etilen, tapi dia bergetar gitu loh. Nah, biar dia bergetar, maka yang kita tembakkan ke wadah itu tidak cahaya tampak gitu, tapi kita lewatkan itu cahaya infrared, misalnya tadi laser CO2 ya, panjang gelombangnya 9 sampai 11 mikro gitu. Sehingga yang terjadi apa? Si etilen ketika menyerap panjang gelombang 10 mikrometer begitu di 10P14 itu, dia tereksitasi ke arah vibrasi rotasi gitu ya. Nah, karena kenapa kita inginkan di situ? Karena ketika dia bervibrasi gitu, itu dia akan meluruh atau decay lagi itu menyebabkan terjadi pemanasan medium gitu. Nah, ketika pemanasan medium, maka itu akan menyebabkan perubahan temperatur. Gitu. Perubahan temperatur menyebabkan perubahan tekanan. Kemudian kita detek dengan mikrofon ya, jadi akustik gitu. Tapi ketika kita ingin agar si suatu molekul itu berotasi ya, kita tidak ingin dia bervibrasi, tapi kita ingin dia berotasi. Karena yang kita inginkan adalah kita ingin mengukur, kan kadang-kadang orang ada yang ingin mengukur lengan dari molekul, nggak tahu untuk apa ya. Dia ingin tahu momen inersianya, maka dia harus muter. Dia jangan hanya bergetar tapi harus muter karena kita ingin momen inersianya yang kita inginkan kan. Dari momen inersia itu kan kita dapat mr kuadrat kan. Momen inersia sama dengan mr kuadrat. Jadi R-nya bisa ketemu gitu loh jarak antar molekulnya gitu. Untuk mengetahui lengan dari molekul. Misalkan orang kan bisa ngukur sekarang lengan CO2, lengan H2O dan sebagainya. Itu karena kita tembak dia dengan gelombang mikro sehingga dia bergetar berputar ya gitu. Nah, jadi tapi gini, kadang-kadang fenomena juga terjadi seperti ini. Saya pernah riset juga. Kita tahu ya bahwa untuk fenomena akustik itu kan itu terjadi ketika suatu molekul itu tereksitasi ke arah vibrasi rotasi. Tapi suatu ketika saya riset atau saya disiapkan lasernya itu laser cahaya tampak, yaitu waktu itu laser biru ya, laser dioda biru warna 450 nanometer ya. 450 nanometer itu kan cahaya tampak, violet yang mendekati violet ya. Nah, kalau kita search di Google gitu atau di spektroskopi riset orang bahwa memang 450 dan sebagainya itu serapannya bagus itu untuk molekul NO2 ya gitu. Nah, ternyata jadi si molekul NO2 itu ketika kita tembak warna violet tadi itu dia tereksitasi ya. Dia kalau yang pertama saya lihat itu muncul fenomena akustiknya ada gitu. Artinya apa? Di situ ada perubahan tekanan ya. Jadi ketika saya tembak ke laser, jadi kan NO2-nya saya masukkan ke wadah, kemudian wadahnya saya tembak dengan laser biru yang itu sudah termodulasi ya. Itu di mikrofon saya muncul sinyal gitu. Nah, jadi muncul sinyal gitu. Cuman sinyalnya itu gitu ketika saya tembak laser CO2
kemudian saya tutup wadahnya gitu. Jadi ini gini ya, katakan ini wadah ya, wadah. Kemudian ini ya katakanlah gitu, kita tembak laser ya. Nah, ini di sini ada NO2 gitu. Saya masukkan NO2 ini keluarnya ya. Kemudian saya tutup gitu. Asalnya dikeluar tapi suatu ketika saya coba tutup, itu aneh. Jadi asalnya ada sinyal gitu ya, ada sinyal nih. Nah, tapi ketika ditutup, ini sinyal lama gini gitu. Ada sinyal kemudian hilang gitu. Naik kemudian hilang gitu. Ya kalau ini keluarin sih ya naik juga gitu. Cuman enggak kan biasanya linear, ini kayak gini gitu. Kayak gini gitu kan. Hasil ketika saya tutup itu muncul sinyal tapi gini gitu. Turun gitu. Apa yang terjadi gitu. Ternyata setelah saya baca lagi, setelah baca gitu. Ini benar-benar waktu itu saya juga nggak belum paham ya terkait efek disosiasi asosiasi ini ceritanya. Nah, jadi ketika si NO2 itu menerima laser biru, itu dia itu tereksitasi ke arah sebetulnya dia terdisosiasi gitu loh ke arah jadi si NO-nya itu lepas gitu. Jadi NO-nya lepas satu, jadi ke arah elektronik gitu. Dia itu terexcited molekulnya dari NO2 menjadi NO gitu. Jadi dia namanya terdisosiasi ya, terdisosiasi. Jadi ceritanya NO2 kalau Anda lihat plus HNU itu menjadi kayak gini. Gini ya. Nah, kayak gini. Betul ya? Udah sini. Jadi NO2 plus HNU dengan ini panjang gelombangnya itu 450 nanometer. Jadi si NO2 plus laser biru itu kan terdisosiasi menjadi NO plus oksigen gitu. Nah, jadi ketika ini wadahnya saya tutup, kemudian saya masih menembakkan laser biru, maka si NO ini kan tidak berinteraksi dengan laser biru. Sehingga sinyal akustiknya nggak ada gitu loh. Jadi naik kemudian turun dia gitu. Asalnya naik, tapi kemudian kan jadi NO, turun dia gitu. Ya, dia turun gitu. Waduh, kok turun? Kenapa? Ya karena NO2-nya jadi berubah jadi NO. Nah, ketika dia berubah jadi NO, dia tidak berinteraksi gitu loh dengan laser biru gitu. Oke, itu kan hipotesa dan teorinya. Ya, sepertinya sudah ada, cuman karena saya nggak ngerti, saya juga masih bingung nih. Waduh, kenapa ya gitu. Nah, suatu ketika, oke kita buktikan, keluaran dari si ini, tembak biru ini, saya masukkan ke yang namanya, ini kan foto akustik ya, ke yang namanya wavelength modulation spektroskopi. Nah, lasernya itu kita pakai laser quantum case laser, QCL. QCL. Quantum case laser yang panjangnya 2,3 mikrometer panjang gelombangnya itu. Nah, ketika ini keluarannya ini saya masukkan ke sini, gitu. Kemudian saya tembak QCL, itu dia muncul sinyalnya gitu loh. Muncul lagi gitu. Ternyata memang ini jadi sini jadi dari asalnya NO2 dia terdisosiasi jadi NO gitu. Karena kenapa? Karena kalau NO ditembak 2 mikrometer dia berinteraksi sehingga akan muncul sinyal lagi di sini gitu. Wah, kan menarik tuh. Waktu itu bagi saya yang ilmunya kurang bingung kan? Tapi ketika kita cari, oh iya ini namanya disosiasi. Mungkin Anda pernah dengar. Disosiasi dari suatu molekul. Pernah dengar nggak? Halo? Halo Pak, Pernah dengar? pernah dengar? Benar, dengar ya? Pernah Pak. Pernah Pak. Oke. Nah, itu disosiasi gitu. Terus asosiasi tahu nggak? Kan ada disosiasi, kemudian ada asosiasi juga kan?
Pernah dengar nggak tuh associate? Jadi kan ini disosiasi ya. Jadi dari NO2 ditembak laser biru dia terdisosiasi menjadi NO plus oksigen. Nah, ternyata NO itu juga kalau saya tambahkan oksigen gitu di wadahnya, itu dia akan menjadi NO2 lagi gitu. Dengan waktu agak cepat ya. Jadi NO2 lagi yang kemudian kalau saya tembak dengan laser, ini muncul sinyal apa namanya akustiknya lagi. Wah, ini sesuatu yang menarik ya kalau kita main-main dengan apa fenomena molekul ya gitu. Oke, jadi ceritanya seperti itu ya. Nah, ini cerita dalam diagram Jablonski itu sebetulnya banyak apa? Jadi mulai kan dari serapan, kemudian dia transisi non radiatif itu bisa tadi vibrasi, jadi panas dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada multifoton absorption. Jadi dari sini ke sini ini tidak langsung, tapi lewat beberapa step gitu. Nah, kemudian juga bisa yang namanya elastic scattering ya, atau nanti ada Raman scattering dan seterusnya ya. Gitu. Ini ada Raman scattering di sini. Oke, Raman scattering. Jadi ketika elastic fenomena ya, seperti itu. Dan dengan Raman waktu itu dapat Nobel nih, ya. Dari dia mempelajari hamburan Raman gitu, fenomena itu dia dapat Nobel. Karena dari situ orang kemudian bisa meneliti banyak hal ya. Gitu. Oke, ya. Jadi kalau Anda mau dapat breakthrough lagi ya, Anda harus serius juga di situ ya. Oke, itu yang oke seperti itu ya. Oke, nanti bisa Anda pelajari lebih lanjut. Oke, nah jadi ketika cahaya berinteraksi dengan jaringan nih ya, kalau tadi kan ini di molekul ya. Kemudian kalau ketika dia di tisus ya di jaringan itu bisa jadi dia akan direfleksikan. Jadi ini ada permukaan direfleksikan, kemudian juga dia bisa diabsorb ya, diserap, bisa juga dia dihamburkan ya. Kemudian nanti bisa juga ada namanya Raman scattering. Bisa juga dia fluoresen ya. Jadi ketika ada cahaya gitu kemudian mengenai bahan, nah nanti akan ada fluoresen, artinya dia diserap kemudian muncul warna lain, asalnya merah jadi warna biru gitu. Atau jadi warna kalau Anda lihat bahan-bahan fluoresen itu menjadi berwarna. Biasanya di bahan-bahan di ini di dekat jalan raya itu banyak ya. Marka jalan dan sebagainya dia pakai bahan-bahan yang fluoresen. Dia bisa memancarkan cahaya setelah dia menyerap cahaya dari kita tembakan ke bahan itu kemudian memancarkan cahaya baru ya gitu. Nah, masing-masing itu nanti akan dicirikan oleh koefisien. Jadi interaksi nanti juga ada mungkin yang teman Anda yang presentasi terkait apa namanya interaksi cahaya dengan jaringan gitu. Tipe jaringan berbeda itu akan memiliki koefisien scattering yang berlainan, ada koefisien serapan, kemudian ada macam-macam koefisien fluoresan dan seterusnya. Nah, kemudian nanti serapan totalnya itu ya penjumlahan dari mereka masing-masing ya, gitu. Satuannya per senti. Oke, itu tadi cerita lanjutan saya tentang apa namanya beberapa bagaimana kita membuat berbagai sumber cahaya ya, kemudian bagaimana cahaya atau radiasi itu berinteraksi dengan molekul, kemudian dengan jaringan ya kan gitu. Itu Anda bisa pelajari lebih lanjut ya. Ya, kita pelajari lebih lanjut tuh. Nah, kemudian ini contoh-contoh dari imaging optical medis dalam medis ya. Ada yang disebut dengan bioluminescence imaging, kemudian elastic scattering imaging, fluorescence lifetime imaging, time gate imaging, optical coherent tomography, diffuse optical tomography dan sebagainya.
Nah, untuk melihat-lihat apa ini apa itu, ketik aja di Google ya, gitu. Nggak usah tanya saya. Nah, Google jauh lebih ingatannya lebih panjang ya, asal internetnya ada kan, gitu. Kalau saya sih nanti jangan-jangan salah ya. Gitu. Nah, tapi yang jelas, jelas atau enggak ya, mudah-mudahan jelas ya. Tapi jadi kak ya, aduh, cek kuliah di kamar nih. Oke, jadi tapi yang jelas dalam apa namanya optical imaging method itu ya kan, hal-hal yang harus ada nih. Minimal tuh ada 3 ini ya. Pertama, ada light source, jadi ada sumber cahayanya jelas ya. Harus ada sumber cahaya, kalau nggak ada gimana gimana ceritanya kan. Nah, ada sumber cahaya, kemudian ada detektor, gitu loh. Ada sumber cahaya, ada detektor, ada sampelnya tentunya. Kalau ada detektor, ada sumber, ada detektor, nggak ada sampel juga nggak jalan ya kan. Tapi di kita kebanyakan sampelnya, gitu loh. Sumber cahaya dan detektornya sangat terbatas, itu dia masalah ya. Gitu. Mestinya kalau sampel saya yakin banyak ya. Ya apa aja ditembak itu sampel ya. Anda nemu plastik Anda tembak sampel, ada jaringan juga Anda tembak sampel. Contohnya lah, saya di lab sekarang itu kan punya 2 alat tuh. Ada 3 ya, dulu ada 3, sekarang tinggal 2, yang satu lagi mati suri. Jadi yang satu partnya dulu yang S3 ya, kemudian sekarang yang S2 si Willy sama siapa Dwi ya dulu bikin lagi baru ya itu. Ada 2 itu, wah itu sudah menghasilkan banyak master ya gitu dengan berbagai macam judul. Tadi juga baru selesai ujian proposal, asalnya nggak kepikiran juga. Ternyata apa namanya PAT itu bisa juga kita pakai untuk ini apa namanya membantu eh, forensik. Jadi membantu mengimage objek atau sampel. Jadi untuk mencari misalnya waktu pembusukan dari sampel. Ini sudah berapa lama nih? Misalnya objek daging atau kan objeknya mestinya manusia, tapi kan susah cari, bukan susah, ngeri ya. Masa misalnya eh, dari mayat diambil kan ngeri banget ya. Makanya diambil daging babi ya. Kemudian dibusukan gitu loh. Nah, kita ingin berharap bahwa image dari pembusukan itu kan kita tahu ini pembusukannya ini berapa 4 hari, 5 hari, 6 hari sampai katanya itu sampai keluar air ya, mengerikan juga. Itu nanti image-nya piye gitu. Nah, itu apa namanya logikanya bahwa nanti semakin dia menjadi jaringannya itu semakin lembek lama-lama itu kan mudah-mudahan itu akan koefisien serapannya berbeda kan gitu. Nah, koefisien serapan berbeda itu menyebabkan sinyal akustiknya juga berbeda. Nah, sehingga nanti kita bisa menerapkan itu untuk membantu polisi dalam mengamati mayat ya gitu. Jadi ya cita-cita saya sih suatu ketika itu polisi itu hanya ya pengennya kita alatnya nanti portable. Jadi dengan dia tidak harus disisit. Jadi mayatnya disisit ngeri ya. Bisa kalau bisa itu pakai apa namanya ada semacam pakai fiber gitu ya. Disorot. Oh ini sudah pembusukan. Misalnya ini mayat sudah 3 hari misalnya. Oh ini sudah 4 hari gitu. Terus untuk apa? Ya nggak tahu juga ya. Kita cuma ingin tahu ini mayat berapa lama nih matinya gitu. Kan kalau sekarang ya bisa diduga juga, ya bisa tanya juga kan. Tapi kan itu kan duga-duga, nggak secara kuantitatif ya, nggak diukur gitu. Kalau dicitrakan kita bisa ngukur dari citranya ini, oh ini mayat ini sudah mati misalnya 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, kan membantu polisi itu untuk mencari siapa pembunuhnya atau kapan malaikat nyabut nyawanya ya gitu. Seperti itu.
Nah, ini saya juga baru kepikiran, ternyata ada masuk untuk forensik, kan menarik juga. Jadi menarik juga waktu ini ya gitu. Asalnya sih ke ikan, ke kikil ya kan. Ya untuk membantu tukang kikil ya kan gitu untuk apa pengawetan kikil, kemudian boraks dan sebagainya. Ternyata bisa dipublishkan juga untuk apa namanya melihat kualitas air ya kan gitu. Dilihat dari apa? Efeknya terhadap mata ikan. Kalau mata ikannya kan di image tuh dicitrakan mata ikannya. Kalau air jadi air yang kita kasih ke boraks atau jadi variasi lah kualitasnya kita bisa lihat di efek mata ikannya gitu ya. Nah, jadi kalau sampel sih cukup banyak gitu. Nah, yang terbatas itu light source-nya. Yang kita juga masih betul terbatas ya. Kita masih punya laser-laser yang LED saja, yang itu sebetulnya kalau orang spektroskopi itu dengan laser dioda gitu ya, itu laser dioda itu kan murah tuh. Itu biasanya kurang begitu percaya ya. Kenapa? Karena memang laser dioda itu kelihatannya sih warna biru atau warna hijau. Tapi kalau dimasukin ke spektrum, itu ternyata memang dia fungsi temperatur gitu. Jadi tidak hanya satu panjang gelombang sebetulnya. Jadi selain misalnya 450, tapi banyak plus minusnya. Bisa juga infrarednya masih ada juga gitu. Sehingga beberapa teman yang itu bergerak di spektroskopi itu ketika kalau jadi penguji itu selalu mempertanyakan. Tapi ya biarin saja ya. Tapi sebenarnya efeknya sih kita inginnya ya kita nggak peduli juga. Toh kita dengan kita interaksikan itu ada efeknya gitu akustiknya gitu terserah. Yang jelas ada efek akustiknya kemudian kita bandingkan dengan normal ya ternyata beda kan udah gitu. Nah tapi sebetulnya kalau kita menggunakan laser-laser yang cukup mahal yang misalnya apa laser NDA kemudian laser argon ion argon dan sebagainya lah tapi itu kan laser-laser mahal gitu. Nah kita ternyata sekarang dengan adanya laser-laser dioda itu laser-laser murah juga masih bisa kita pakai ya. Kita punya yang merah yang hijau yang biru ya gitu. Nah ini kita rencananya wah mau beli lagi yang cukup mahal ya nanti kalau dananya sudah turun. Oh ya, saya juga ingin mengumumkan nih. Saya tadi dapat berita gembira ya bahwa proposal saya yang insya Allah tuh kalau dananya turun, Anda bisa gabung dengan kita ya. Nanti kita akan membuat PAT itu mungkin 3 atau 4 ya. Jadi saya bisa memerlukan 8 orang dari Anda dengan semua dana dari saya ya. Kita dapat proyek ya mohon doanya dan sekarang ternyata lolos ya. Jadi diumumkan gitu loh kalau walaupun uangnya entah kapan dan turunnya. Biasanya ya bulan-bulan ini apa sekarang? Februari, Maret, April ya sudah bisa belanja ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei lah. Itu bisa belanja. Itu saya per tahun menganggarkan sekitar 300-an juta ya. 300 juta. Jadi kalau untuk satu orang atau 2 orang itu cukup ya. Ya, jadi nanti Anda publish, Anda beli bahan dan sebagainya, cuma dari proyek saya. Jadi semua tidak kita tarik biaya. Ya, jadi kalau riset dengan saya, Anda tidak ditarik biaya, Anda hanya tenaga saja, membantu riset, kemudian jadi nanti Anda publish, juga begitu, nanti publish juga nama Anda pertama ya, saya selalu di nama Anda pertama, kemudian nanti kita biayain, dipublish dan macam-macamnya gitu. Tapi Anda harus kerja keras karena ini project ya, sehingga dalam waktu misalnya 6 bulan Anda sudah selesai gitu. Karena base project itu kan project misalnya ini tahun pertama nih. Tahun pertama kira-kira Oktober saya harus sudah laporan kan. Nah kalau Anda mau gabung dengan saya itu Oktober itu harus selesai gitu. Jadi paling lama September lah Anda harus sudah publish. Sehingga Oktober, November saya bisa laporan gitu.
Jadi Anda nanti yang jelas semua biaya bahan, biaya barang itu semua dari proyek saya, termasuk Anda publikasi semahal apapun, misalnya Anda bisa masuk V1, itu juga kan rata-rata biayanya sekitar 20-an juta ya, itu bisa kita tanggung juga ya. Gitu. Jadi semuanya biar tanggung. Jadi kalau Anda tertarik, ya silakan aja nanti secara eh, pribadi kontak saya ya gitu. Nanti bisa kita masukkan ke grup kita. Di grup saya itu sudah ada, sebetulnya sih penuh ya. Saya itu sudah, bimbingan saya itu udah penuh, S2 itu. S2 udah 5, S1 saya sudah 6, jadi udah penuh. Tapi nanti bisa kita carikan. Kalau misalnya, ya biasanya kan beberapa nanti lulus. Kalau Anda semester masih 2, semester 1, semester 2 tuh, nanti kan Anda semester 3 ya, mudah-mudahan udah lulus gitu. Nah, nanti biasanya kita cangkokkan ke yang lain, biasanya ke Pak Joko dan sebagainya. Itu yang masih kurang, atau ke beberapa teman di grup apa namanya, di grup fisika terapan ya, bisa kita megang ke situ. Jadi kalau yang tertarik silahkan aja. Ini kebetulan ya itu, saya dapat proyek kira-kira kita 3 tahun, per tahun 300 juta, jadi 1 M lah kurang lebih. Dan uang itu kan ya tidak buat pagar ya, bukan untuk saya, tapi untuk riset gitu. Artinya untuk Anda. Jadi kalau saya nggak ada mahasiswa juga repot juga tuh, uang mau dikemenain ya gitu. Masa dibalikin lagi ke Jokowi kan ya nggak mau juga kan. Nah biasanya gitu. Contoh lah beberapa alat ini juga jadi kita mau belanja banyak barang nih. Jadi silahkan kalau Anda tertarik ya gitu. Jadi kita di fotoakustik tomografi ya. Ya beberapa seperti itu. Nanti kita cangkokkan, nanti juga ada beberapa senior yang mau saya hire ya. Karena ini saya juga sudah terbatas ya. Pertama usia, juga kesibukan saya juga. Jadi ini nanti benar-benar ini mahasiswa yang make gitu ya. Saya sih bukan nggak tertarik 300 juta. Tapi kan saya udah dapat honor dan macam-macam, dan peneliti sekarang nggak dapat apa-apa nih dari 300 juta ini. Kalau total jadi setahun ya 900 juta, itu saya nggak akan minta apa-apa itu. Jadi ini semuanya untuk riset untuk Anda ya gitu. Jadi publish paling ya tadi kita publikasinya yang harus ada gitu. Kalau bisa Q1 gitu. Q1 dan sebagainya semua dibiayai ya gitu. Oke, jadi itu. Jadi ini kabar gembiranya ya siang ini. Jadi termasuk nanti saya juga akan umumkan di grup bahwa silakan publikasi, semua publikasi saya biayain ya gitu. Ya itu turunnya kira-kira April lah. Jadi belanjanya kira-kira ya yang bisa di SPJ kan kalau kita belanja April. Misalnya bulan-bulan Mei itu kontrak ya, April ya sudah dana turun ya gitu biasanya. Ya mudah-mudahan ini tidak terganggu pandemi ya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi apa namanya, beberapa hal yang bisa kita apa namanya dalam optical imaging itu tadi light source, kemudian ada sampel, kemudian ada detektor. Tapi di samping itu juga kita butuh yang namanya akuisisi ya, image akuisisi data. Dalam menganalisa data itu bisa macam-macam ya. Di situ kalau yang sekarang dipakai itu ada bahasa pakai MATLAB, kemudian Anda juga harus bisa MATLAB, kemudian bisa Arduino, kemudian juga nanti bisa namanya apa? Kita pakai Raspberry juga bisa ya. Raspberry Python kalau bisa ya, bahasa gitu ya, beberapa nanti jadi beberapa software gitu. Nah, kalau jaringan sih nanti apa, internet sudah gratis ya di kita ya, udah lumayan lah, cukup bagus gitu ya. Oke, jadi ada image akuisisinya ya gitu, bahasa image akuisisinya ya. LabVIEW, sorry. LabVIEW sekarang itu sangat penting sekali. Anda kalau bisa menguasai LabVIEW itu saya anjurkan sih kalau
sekarang ini di era sekarang ini Anda menguasai LabVIEW lah. LabVIEW, kemudian Python ya kan, kemudian tadi bahasa MATLAB ya. Kalau zaman saya kan dulu hidup di zaman-zamannya Pascal dan seterusnya ya. Sekarang sudah bahasa C ya. Dulu C++, C gitu ya. Ya saya mengenal tapi udah lupa lagi juga. Tapi kalau ceritanya ini sekarang di LabVIEW itu dari C++ juga ya. Jadi itu dalam big data dan seterusnya. Sekarang Anda IT harus literate lah gitu. Itu ya. Jadi nanti kita akan membeli peralatan kira-kira 3 buah lagi. Jadi semasa rencana kita mengajukan proposal 3 tahun. Itu kita bisa menghasilkan 3 set alat lagi ya. Jadi masing-masing kita hargain 300 juta, termasuk publikasi dan sebagainya ya. Seperti itu. Oke, nah kemudian detektor itu ya ada CCTV kamera, photodiode, CCTV kamera, single frame, video, time gate, wave plane selector dan sebagainya ya, gitu. Dan yang paling murah ya photodiode atau phototube ya, gitu. Bisa juga sih kalau sekarang, kalau ini kan image beneran dari ini ya, kita bisa pakai mikrofon ya, bisa pakai ultrasonic transducer, ultrasonic array, atau juga sonic transducer dan sebagainya ya. Gitu. Oke, ini contoh bioillumination ya dari apa namanya? Ini contoh dari kunang-kunang ya. Mungkin Anda zaman saya banyak kunang-kunang di kuburan biasanya. Nah sekarang di kuburan juga nggak ada kunang-kunang. Saya juga bingung kunang-kunang pada pergi kemana sekarang. Kalau dulu kunang-kunang itu kalau katanya dari kuku hantu, sekarang hantunya udah nggak ada. Jadi kunang-kunangnya udah hilang. Oke, bioluminescent dari Cyanogen Corporation ya di sini. Ini untuk tikus ya. Jadi tikus yang diperlakukan disuntik apa namanya biar dia misalnya diabetes atau penumbuhan kanker ya kan di dalam tikus ya. Kemudian dilihat jadi kinetic tumor growth dari apa namanya tikus ya gitu. Dia mati. Oke. Nah ini juga ya. Jadi ini yang kita harapkan sih sebetulnya ada fiber optik, kemudian tisus, kemudian bisa kita amati di sini ya. Yang ini yang kita ingin sekarang sebetulnya kalau bisa itu seperti ini ya. Jadi ini ada sumber, kemudian kita pakai fiber, kemudian di sini ada optical probe-nya ke sini, kemudian ini dimasuk ada spektrometer, detektor array di sini kan. Nah, kemudian langsung diamati di sini gitu. Nah, ini jauh lebih bisa lebih portable, kemudian juga bisa apa? Bisa untuk ini yang sedang saya pikirkan itu juga ini namanya saliva apa air liur, lupa saya namanya saliva ya air liur. Detektor akustik untuk air liur itu juga menarik ya untuk diamati karena ternyata mungkin dengan pakai fiber itu bisa lebih memudahkan mendeteksi akustiknya dari apa cairan ya gitu. Karena ternyata ada anak S1 riset bahwa akustik dari dia dengan warna kayaknya dia juga pakai warna biru ya, laser warna biru ditembakkan ke waktu itu liquid yang apa tuh waktu itu dia ini madu ya, madu yang kemudian dioplos dengan air gula gitu, madu yang ditambah air gula dengan madu murni itu ternyata berbeda sinyal akustiknya. Artinya akustik bisa juga kita pakai untuk menentukan kadar dari kemurnian suatu madu ya. Ini menarik sekali itu waktu itu belum dilanjutkan risetnya. Kalau Anda ada yang tertarik itu juga bisa dan bisa dibuat bahannya lebih portable ya.
Jadi misalnya jangan pakai laser tapi pakai LED. Jadi LED kan cukup banyak sekarang. Misalnya LED biru lah, LED biru banyak. Kemudian ditembakkan pada, jadi ada alat gitu. Jadi kemudian di situ ada mikrofonnya. Nah, itu bisa lebih. Jadi kalau madunya diteteskan gitu ya, ditetesin satu tetes, kemudian dilihat kemurniannya. Nah, itu kan bisa untuk menolong masyarakat ya dalam kan sekarang madu sekarang itu macam-macam sekali dan semuanya mengaku madu murni ya. Semuanya mengaku madu murni. Tapi kemurniannya berapa kita nggak tahu. Nah, sehingga kalau kita membantu juga bisa ya untuk dari akustik gitu. Itu lain lagi dalam bisnis misalnya ya. Oke, ini elastic scattering imaging ya dari hati babi ya yang dipakai. Nah, ini time gate imaging. Ini fluorescence. Anda lihat di situ ini ada jaringan, kemudian ini juga pakai CCD. Ini cahaya putihnya. Oke. Kemudian ini oke, ini disebut dengan fluorescence dan fluorescent lifetime imaging ya. Jadi dia bisa mengamati seperti ini. Nah, ini yang nanti juga Anda akan lebih lanjut dibahas sama dengan PAWAS gitu ya, optical coherent tomography ya. Gitu. Ini optical coherent tomography. Nah, sebenarnya prinsip optical coherent tomography itu menggunakan prinsip interferometer Michelson ya. Jadi ada sumber, kemudian nanti akan kemudian di sini ada detektor, kemudian di sini ada objek yang berbeda, nanti akan muncul apa namanya ya interferensi ya dari interferensi ya. Jadi perbedaan lintasan ya gitu. Itu bisa di image-nya bisa nampak. Oke, nanti akan di optical coherent tomography. Oke, untuk sementara mungkin itu dulu dari saya ya. Nanti kita lanjutkan lagi dari seminggu depan. Sekarang yang tugas pertama sudah hadir belum ya? Presentasi ya, Pak? Oh ya, sudah saya kirim pagi tadi, Pak. Oh, oke. Saya tampilkan ya. Iya, Pak. Oke, sama saya lihat dulu. Ini nggak udah musiknya deh. Tidak, Mbak. Oke, ini dia. Saya ini kan. Oke, ini ya. Oh iya, Pak, benar. Halo, Pak. Oke. Iya, benar. Ya, oke, silakan. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Baiklah, saya Widya Sari dengan NIM 1945305 PPA 05922 akan mempresentasikan terkait analytic explanation of spatial resolution related to bandwidth and detector aperture size in thermoacoustic or photoacoustic reconstruction. Di sini saya akan membagi apa yang saya pelajari dan mungkin nanti di akhir bisa di cross check apa yang saya share, mungkin ada terselip yang hal keliru. Oke, jadi dari penelitian Ming Hua Shu dan Li Hong Fei Wang yang tujuannya itu adalah mencari hubungan dari resolusi spasial dengan bandwidth dan ukuran detektor dengan analisis persamaan point spread function atau PSFS pada setiap geometri perekaman, yang dimana geometri yang ditinjau di sana adalah bentuk sferis, planar, permukaan silindris, dan kasus geometri lainnya. Nah, sebelumnya untuk terlebih dahulu kita perlu mengenal yang namanya fotoakustik dan termoakustik, karena di sini mulainya pemanfaatan yang akan kita kaji. Pertama untuk fotoakustik, di sana ada foto USG. Nah,
itu pemanfaatan seperti yang kalian tahu kalau untuk fotoakustik itu adalah pengukuran dari efek penyerapan gelombang elektromagnetik. Jadi terutama untuk cahaya, misalnya ditujukan pada suatu benda, kemudian dengan menggunakan metode deteksi akustik. Jadi penggunaan fotoakustik ini lebih ke gelombang suara yang kemudian nanti akan melalui transducer akan diubah menjadi sebuah foto, menjadi sebuah gambar atau citra fotoakustik cahaya. Kemudian kalau termoakustik itu di sana ada sebuah loudspeaker di mana konsep yang di sana itu melibatkan bahwa perbedaan suhu tersebut dapat membangkitkan gelombang bunyi malah atau sebaliknya gelombang bunyi dapat menghasilkan perbedaan suhu. Nah, untuk penelitian si Wu Zuang sendiri bahwa beliau menekankan bahwa untuk intensitas dari tekanan akustik itu berhubungan dengan energi elektromagnetik yang diserap. Jadi ya sudah dijelas oleh Bapak Mitra tadi bahwa setiap jaringan itu menyerap energi elektromagnetik dengan koefisien tertentu. Nah, sehingga nantinya itu setiap pendeteksian itu akan menghasilkan kontras yang baik dengan tipe-tipe walaupun jaringannya itu berbeda, namun bisa memberikan kontras atau gambaran tersendiri atau kontras yang baik. Bisa di next, Pak. Sorry. Sebentar. Oke. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi bahwa untuk intensitas tekan akustik itu berkaitan dengan energi elektromagnetik. Nah, kemudian bagaimana untuk proses memperoleh informasi? Informasi ini sendiri itu diperoleh dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, kalau kita tinjau dari seperti yang hasil USG tadi, misalnya dari sumber akustik itu atau misalnya dari sumber itu menyebarkan gelombang akustik. Nah, menyebarkan gelombang akustik menuju permukaan jaringan atau objek tertentu. Kemudian ada detektor ultrasound yang ditempatkan di sekitar jaringan untuk merekam perjalanan gelombang akustik atau sinyal termoakustik dan fotoakustik. Nah, sinyal ini tuh akan memberikan informasi penyerapan elektromagnetik maupun sifat akustik jaringan. Nah, oleh karena itu nanti untuk menggali informasi untuk memetakan sumber akustik itu diperlukan yang namanya algoritma rekonstruksi. Nah, yang dimana di sini telah saya sebutkan di awal mengkaji di bagian geometri perekaman seperti planar, permukaan bola nantinya, tapi di sini yang biasanya digunakan algoritma rekonstruksinya biasanya digunakan untuk permukaan perekaman bola tertutup, untuk permukaan planar dengan luas tak terbatas, kemudian silinder merekam atau silinder dengan permukaan dengan panjang tak terbatas. Nah, biasanya untuk pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi sinyal termoakustik ini digunakan transducer terfokus ataupun detektor titik. Transducer ultrasound terfokus ini itu di mana resolusi lateralnya itu ditentukan oleh diameter fokus transducer dan selanjutnya Pak dan resolusi aksial oleh bandwidth. Kemudian untuk detektor titik itu akan dapat menerima ultrasound dari sudut penerimaan yang besar.
Nah, untuk resolusi spasial ini itu merupakan parameter terpenting yang digunakan untuk rekonstruksi termoakustik. Karena kalau misalnya rekonstruksi termoakustiknya ini tidak homogen atau tidak sama, itu akan menghasilkan citra gambar atau gambarnya yang gambar yang bisa dikatakan blur. Dan blur inilah yang gambaran yang terbatas yang akan mempengaruhi resolusi spasial tadi karena kekurangan data. Kemudian sehingga dua faktor utama yang akan dibahas itu karena ini jurnal ini akan membahas hubungan dari resolusi spasial hubungannya dengan bandwidth dan juga ukuran celah detektor akan dibahas secara teoritis. Bandwidth terbatas pada sistem pendeteksi dan ukuran pada bukaan atau celah detektor. Selanjutnya, Pak. Nah, jadi untuk jurnal ini, beliau menekankan membahas secara teoritis dengan menggunakan pendekatan Fourier, transform Fourier, dan kesimpulan dari formula rekonstruksi pada setiap bentuk seperti sferis, planar, silindris, dan bentuk lainnya itu hubungannya itu akan menghasilkan formula PSF yang sama, yang dimana di sana itu bisa dilihat sendiri ada besaran CP panas spesifik, kemudian H energi termal, kemudian beta koefisien ekspansi isobarik, C kecepatan suara, kemudian melibatkan fungsi Dirac, dan B per CP, beta per CP. Jadi di sini melibatkan besaran energi untuk energi termal, kemudian ekspansi volume isobarik. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya, Pak. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa dalam bentuk geometri sferis, planar, silindris, dan untuk bentuk geometri lainnya itu walaupun di koordinat yang berbeda, untuk PSF bandwidth ini menghasilkan formula yang sama. Artinya hubungannya itu kebergantungan sesuai dengan yang dijelaskan di kesimpulan jurnal tersebut. Kebergantungan PSF dengan bandwidth itu untuk geometri perekaman itu sama, walaupun untuk persamaan ruangannya berbeda, namun untuk hubungannya sendiri sama, karena bisa dilihat sendiri pada persamaan 17, 19, 40 terlihat sama, walaupun berbeda ruang, untuk persamaan ruangnya berbeda. Kemudian selanjutnya, Pak. Nah, lalu untuk resolusi sendiri, resolusi ini bisa dilihat di slide. Ada besaran B yang menyatakan bandwidth, kemudian H-T sama dengan H+T itu menunjukkan bahwa gelombangnya itu dimanapun akan berbentuk sama, fungsinya sama karena sifatnya periodik. Kemudian di sana untuk mengukur merepresentasikan resolusi spasial itu digunakanlah FWHM atau lebar dari gelombang dari PSF dengan penggunaan rumus yang di sana pemisalan X sama dengan 2,4983, kemudian 3J dalam fungsi X per X itu sama dengan 0,5, itu nanti akan
terlihat selanjutnya, Pak. Nah, akan terlihat bahwa untuk jika C sama dengan atau kecepatan cahayanya itu sama dengan 1,5 mm per mikrosecond, Fc-nya itu merupakan dari frekuensi cut off atau frekuensi apa ya? Kalau saya cari cut off itu kalau istilah sainsnya perpotongan gitu, perpotongan. Ambang, frekuensi ambang. Oh, frekuensi ambang sama dengan 4 MHz. Nah, nanti hasilnya dari lebarnya FWHM itu sebesar mendekati 0,3 mm. Nah, 0,3 mm menurut sepemahaman saya itu adalah jarak atau lebar dari gelombang yang kalian lihat itu. Jadi untuk sebelah kirinya itu 0,3 dan sebelah kanannya 0,3 atau batas citra yang terang. Jadi untuk titik yang terang itu lebarnya sebesar 0,3 mm. Kalau saya melihat panjangnya 0,3 mm seperti itu kalau berdasarkan dari gambar yang tertera baik di A maupun di B. Selanjutnya, Pak. Nah, di sini ketika ini diperkenalkan dulu untuk frekuensi pusatnya ada frekuensi sentral, pusat, kemudian frekuensi ambang atau FC tadi, kemudian frekuensi LC itu frekuensi terendah, ambang terendah, dan frekuensi ambang tertinggi FHC. Nah, ketika di 0, maksudnya ketika frekuensi ambang terendahnya 0 dan frekuensi ambang tertingginya itu 2 MHz, itu bisa dilihat garisnya itu pada gambar gelombang itu tidak sempit, di bagiannya tidak sempit. Kemudian ketika frekuensi ambang terendahnya 0, kemudian dan frekuensi ambang tertingginya 4 MHz, itu mulai menyempit. Maksudnya jarak FWHM-nya atau jarak yang kalian bisa lihat itu makin ke kiri itu makin menyempit. Kemudian ketika frekuensi ambangnya ada, yang terendah ada, kemudian frekuensi ambang tertingginya ada, itu makin sempit dan terakhir ketika hanya ada frekuensi ambang tertinggi itu makin sempit. Nah, sehingga kalau disimpulkan dari jurnal tersebut, untuk resolusi spasial ini berada di antara 0,6 gelombang lambda C dan 0,8 lambda C. Terus, bentar. Nah, sehingga apa yang bisa disimpulkan, jika misalnya bandwidth-nya terlalu sempit, maka nantinya untuk pengukuran lebar dari bandwidth tersebut itu menjadi tidak tertentu, artinya tidak jelas. Namun ketika FWHM-nya itu dari PSF itu mendeskripsikan sebenarnya FWHM dari PSF tersebut tidak mendeskripsikan secara untuk resolusi spasial yang sebenarnya. Itu dari yang jurnal dari Huangsu pada halaman berapa ini, tidak ada halaman. Kemudian untuk kasus efek celah detektor, jadi celah detektor itu memblurkan resolusi lateral pada tingkatan berbeda. Ini kesimpulannya. Celah detektor memblurkan resolusi lateral pada tingkatan berbeda untuk semua geometri perekaman, sehingga perekaman, sedangkan untuk resolusi aksialnya tajam. Jadi ada resolusi lateral sama resolusi aksial. Untuk aksialnya, untuk kasus celah detektor itu resolusi aksialnya tajam. Nah, di sini terbagi lagi untuk geometri sferis.
geometri sferis bisa dilihat pada gambar itu terlihat semakin jauh dari titik sumber, semakin jauh titik sumber dari titik asal di sana adalah titik O, maka semakin luas PF-nya. Semakin dekat titik dengan core, maka resolusi lateral makin buruk. Artinya semakin dekat ke bagian detektor, maka resolusi lateral itu tidak jelas atau memblur. Nah, sehingga jika objek yang dilihat di bagian tengah geometri, maka resolusi lateral itu makin baik atau dalam keadaan superior. Kemudian selanjutnya, Pak. Nah, ini untuk celah plat bagian kecil. Di titik sumber, dalam kasus ini bisa dikatakan perpanjangan dari maksudnya perpanjangan itu tersebut diabaikan. Saya belum paham yang terkait ini, Pak. Nanti mohon dijelaskan. Kemudian untuk geometri planar ini bisa dilihat di gambar di sampingnya bahwa PSF tersebut tidak meluas. Artinya dari titik di atas maupun bagian bidang di bawah tersebut tidak mengalami perluasan secara aksial, tetapi meluas sepanjang arah lateral. Perluasan ini itu sebanding dengan celah detektor. Nah, hasilnya nanti resolusi lateral tersebut mengalami pembluran. Sedikit terkait resolusi lateral dan aksial. Resolusi aksial ini sebenarnya lebih kuat atau 4 kali lebih kuat dibandingkan resolusi lateral. Sehingga untuk untuk dalam akustik sendiri yang lebih penting tersebut, parameter terpenting adalah resolusi aksial. Kemudian selanjutnya, Pak. Oke, untuk geometri silindris, pada persamaan tertera di sana bahwa persamaan PSF pada geometri silinder merupakan gabungan dari sifat PSF atau persamaan terkait dengan point share point PSF pada kasus ini PSF itu tidak memperluas secara radial. Resolusi lateral sepanjang sumber Z ditentukan ukuran detektor. Kemudian untuk kasus kedua celah persegi kecil, di sana seperti citra di PPT ada celah persegi kecil. PSF tersebut itu hampir sama dengan pada kasus sferis. PSF tersebut memperluas terhadap daerah diameter P kuadrat per rho 0. Perluasan ini diabaikan dibandingkan perluasan lateral. Kemudian, nah dari hasil kesimpulan, sebenarnya kesimpulan tersebut sudah tertera di abstrak. Di bagian kesimpulan tersebut menyatakan bahwa hubungan PSF yang dikaji dalam fungsi bandwidth itu pada semua geometri itu kesamaan, walaupun pada ruang yang berbeda atau invarian. Sementara untuk ukuran celah detektor tersebut berbeda atau diverse. Kemudian bandwidth-nya tersebut sebenarnya mempengaruhi resolusi lateral dan aksial. Sementara untuk celah detektornya itu memblurkan resolusi lateral dan mempertajam resolusi aksial. Itu saja sekedar men-share apa yang saya pelajari untuk jurnal artikel yang berjudul Analytic Explanation of Spatial Resolution Related to Bandwidth and Detector Aperture Size in Thermo, Acoustic, or Photoacoustic Reconstruction. Sekian presentasi saya. Jika ada
kesalahan dan penyimpangan dari segi pengetahuan, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Mbak. Oke, ada yang mau menambahkan? Atau mau tanya juga silakan. Jadi ini pemilihan bandwidth, kemudian juga celah detektor itu juga ternyata bisa mempengaruhi image ya, resolusi lateral dan aksial dari image dari dalam baik termoakustik maupun fotoakustik. Ini yang jelas termoakustik itu biasanya sumbernya itu gelombang mikro. Kalau fotoakustik itu sumbernya itu adalah foton atau laser ya, gitu. Jadi ini ada dua terminologi sebetulnya. Jadi ada termoakustik, maksudnya termoakustik itu adalah dari panas menjadi akustik. Kalau fotoakustik itu dari foto menjadi akustik gitu. Nah, sumber termoakustik itu biasanya gelombang mikro. Nah, makanya ada kuliah gelombang mikro. Gelombang mikro di saya juga betul. Jadi gelombang mikro untuk membangkitkan akustik. Kalau yang fotoakustik itu adalah dari foto menghasilkan akustik, gitu ya. Ada dua terminologi itu. Oke, kalau tidak ada, cukup ya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang mau tanya, ya sudah. Berarti ya, yang penting Anda mendapat informasi dulu ya. Kalau mau lebih lanjut, silakan dibaca. Kemudian ya, baca yang referensinya dan sebagainya ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang belum absen ada ya? Ada yang belum absen? Silakan. Saya belum bisa absen, Pak. Oke, yang pakai barcode dulu ada yang mau absen atau sudah semua? Oke, sudah. Oke, dua. Oke. Oke, yang ada yang belum ya? Kita manual kalau belum. Bangunan. Masuk ya, Mbak. Masuk, Mbak. Ini yang Widya ya, belum bisa. Oke. Iya, Pak. Simpan. Terima kasih. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.